22,2 Pak. 22,2 berarti masuk ke berat badan normal. Iya, Ya, normal. berarti ideal untuk IMT. Nah, nanti masing-masing pasien, ya khususnya pada pasien DM itu dicek ya IMT-nya berapa. Kalau IMT-nya masih di bawah normal, berarti harus ditambah porsi makannya, ya ditambah. Kalau obesitas berarti harus dikurangi. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini tadi kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi mempengaruhi kebutuhan kalori. Ya, contohnya jenis kelamin. Ya, ada pria, ada wanita. Kalau yang pria itu pakai yang 30, kalau yang wanita itu pakai yang 25 kilokalori. Oke. Kemudian umur. Ya, biasanya pada penderita DM ya itu penderita masuk usia sekitar 40 ya. Jarang penderita DM yang usia-usia produktif ya, walaupun ada, tapi biasanya lebih banyak yang usia-usia lansia ke atas. Pada usia 40 berarti harus dikurangi 5%. Ya, kemudian usia 60 dikurangi 10% dari jumlah kebutuhan kalori. Ya, kemudian usia di atas 70 tahun dikurangi 20%. Ya. Karena apa? Kalau semakin usianya meningkat, ya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan itu akan mempercepat peningkatan lemak di dalam tubuh. Ya, jadi kalau sudah lansia, makannya sedikit saja itu sudah gampang di metabolisme. Ya, jadi memang dianjurkan semakin umurnya bertambah, konsumsi makannya harus dikurangi. Ya, seperti itu. Itu terkait umur. Kemudian aktivitas. Ya, aktivitas di sini, ya, aktivitas ini mempengaruhi jumlah kilokalori yang harus diberikan. Contohnya, kalau pada aktivitas yang sedang istirahat, ya kita tambahkan saja dengan 10 kilokalori. Kemudian pada aktivitas yang ringan, contohnya ya ibu rumah tangga, ini bisa ditambahkan 20% dari kalori dalam satu hari. Nah, kemudian ada aktivitas ringan, sedang, berat, ya, dan sangat berat. Ini harus ditambahkan persentasenya sesuai dengan masing-masing aktivitas. Kalau dia aktivitasnya tinggi, ya otomatis dia harus makan yang lebih banyak karena membutuhkan energi yang banyak. Ditambahkan 50% dari kilokalori dalam satu hari. Ya. Contohnya kebutuhan kalorinya 2000 dalam satu hari. Dia aktivitasnya tinggi nih. Orang ini, pasien ini. Berarti 50%-nya dari 2000, ya 1000. Berarti 2000 ditambah 1000. Berarti kebutuhan kalori dalam satu hari pasien ini sebanyak 3000 kilokalori untuk penderita DM yang dia kerjanya berat. Contohnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi stres metabolik, ya, penyakit, ya, pos operasi, ini ditambahkan 10-30% kalori. Ya, kemudian berat badan. Ya, berat badan kalau yang obesitas berarti harus dikurangi 20-30% dari jumlah kebutuhan kalori dalam tubuh. Kalau sudah obesitas ya tidak boleh makan yang terlalu banyak, harus dikurangi. Kebalikannya, jika yang pasien mengalami penurunan berat badan kurang ideal, maka dia harus ditambah 20% sampai 30% dari jumlah kebutuhan kalori. Nah, ini jumlah kebutuhan kalori ya minimal, batas minimal yang harus dikonsumsi pada penderita DM dalam satu hari. Ya. Paling sedikit 1000 sampai 1200, ya. Untuk wanita, untuk pria 1200 sampai 1600 kalori.
Nah, ini tadi jadwal. Jadi dalam satu hari pasien DM ini mengkonsumsi makanan beratnya adalah pagi, siang, sore. Ya, kemudian diselingi oleh makanan-makanan pendamping 2 sampai 3 porsi makanan pendamping. Ya, ini jumlah persentase ya, kalori ya 20% kalori di pagi, 30 siang, sorenya 25. Ya. Nah, ini komposisi atau jenis-jenis makanan yang bisa dikonsumsi, yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Contohnya karbohidrat. Ya, karbohidrat dalam bentuk apa? Ya, tadi ada nasi, ada jagung, ada ubi, ada kentang. Itu jenis-jenis karbohidrat yang baik dikonsumsi oleh pasien DM. Seberapa banyak karbohidrat yang dikonsumsi? Sekitar 45 sampai 65%. Ya, atau kurang dari 30 gram per hari. Ya, kalau lebih tidak boleh. Ya. Nah, ini contoh karbohidratnya. Ya, ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Yang paling baik yang mana antara kompleks dan sederhana? Yang mana yang paling baik yang dikonsumsi pada pasien DM? Yang mana Yang kompleks. Yang mana? Yang kompleks. Yang kompleks kenapa? Ya, kenapa kompleks? Karena banyak karbohidrat dan serat. Banyak karbohidrat dan serat. Kalau yang sederhana, tidak banyak karbohidrat dan serat. Makanan berkarbon. Makanan berkarbon. Oke, jadi untuk jenis-jenis karbohidrat, ya ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Ya, maksudnya di sini adalah karbohidrat kompleks ini, ya ini adalah jenis karbohidrat yang glukosanya itu hanya terdiri dari satu glukosa, tidak ada tambahan glukosa atau dua macam glukosa di dalam satu makanan. Contohnya seperti itu. Ya, di sini contohnya ada nasi, ada ubi, ada roti tepung. Itu ya satu glukosa, tidak ada penambahan yang lain, tidak ada susu, tambahkan susu dan sebagainya. Sehingga pada saat dimakan oleh pasien DM itu, ya kandungan glukosanya itu sedikit yang berada di karbohidratnya. Karbohidrat itu adalah yang nanti akan menghasilkan glukosa di dalam darah. Yang paling banyak itu glukosa terkandung di karbohidrat. Nah, sedangkan karbohidrat simple ya itu di mana karbohidrat ini itu terdiri dari 2 atau 3 jenis glukosa yang masuk di dalam makanan ini. Contohnya di sini ada biskuit, ada roti, ya. Ini kan biskuit ini kan terdiri dari tepung, dicampur glukosa, dicampur susu, campur margarin, itu terdiri dari banyak glukosa. Jadi kalau kita makan, penderita DM itu makan, maka glukosanya bisa cepat naik. Beda dengan glukosa yang kompleks. Kalau glukosa kompleks dimakan, glukosanya aman, dia naiknya sedikit. Tapi kalau yang simple, dia cepat banget naik. Ya, jadi harus dibatasi untuk konsumsi karbohidrat dalam bentuk yang simple. Lebih baik yang kompleks. Lanjut. Ya. Untuk glukosa atau pemanis buatan yang berada di dalam bumbu makanan itu masih boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes, ya masih aman. Nah, ini sama. Kemudian lemak. Nah, lemak ini kebutuhannya sekitar 20 sampai 25% ya kalori. Ya, biasanya terdapat di beberapa jenis ya lemak di daging ya, susunya itu banyak yang mengandung lemak, tetapi biasanya dibatasi untuk konsumsi lemak tidak terlalu banyak dan harus
lihat biasanya pasien DM itu tidak boleh mengkonsumsi jenis daging yang bagian dalam. Itu contohnya bagian jeroan, ya, hati, kemudian kulit itu dihindari untuk pasien DM karena banyak sekali lemak-lemak yang jenuh. Ya, jadi daging benar-benar dagingnya. Kemudian cara mengolahnya pun dilihat lebih baik di steam, dikukus. Jadi kalau digoreng dengan tambahan minyak itu akan memperbanyak lemak yang kita konsumsi. Jadi cara pemilihan lemak yang baik, cara memasak yang tepat itu juga akan mengurangi banyaknya lemak dari makanan tersebut. Nah, ini sumber-sumber lemak yang baik, ya, dalam, bukan luar, bukan kulitnya, ya, daging benar-benar dagingnya, ayam tidak ada kulitnya, ya, kacang-kacangan ini juga banyak mengandung lemak, kemudian ikan itu juga bagus. Kemudian protein, ya, protein boleh Pak, makan protein boleh, ya, protein sekitar 10-20% dari sumber kalori yang kita konsumsi. Ya, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ya tadi di daging, telur, ya, kemudian ikan, ya, kemudian nabatinya ada tahu, tempe, ya, kacang-kacangan, kedelai dan sebagainya. Itu sumber protein. Nah, ini merupakan sumber protein. Kemudian natrium. Natrium ini paling banyak di garam, ya, contohnya di garam dapur. Ya, bila pasien ini dikurangi untuk mengkonsumsi sumber-sumber natrium, contohnya adalah garam dapur atau jenis masakan yang banyak rasa asinnya, ya, itu dianjurkan untuk dikurangi. Apalagi kalau pasien DM ini sudah mengalami komplikasi hipertensi, pasien DM ke hipertensi, berarti harus dikurangi dengan garam-garam dapur atau konsumsi natrium, ya. Ya, ada garam dapur, ya, ada keju, ya, ikan yang banyak mengandung garam itu dibatasi. Serat. Nah, serat ini baik untuk pasien DM. Ya, serat ini biasanya paling banyak berada di sayuran dan berada di buah-buahan. Ya. Diperbolehkan untuk mengkonsumsi serat sebanyak 20-30 gram, ya, per hari, ya, dari berbagai jenis buah-buahan. Ya, kalau bisa pemilihan buahnya itu yang belum terlalu matang sekali. Ya, jadi ada buah yang matang, ada yang matang sekali. Itu yang paling baik itu yang sedang matang, pas. Jadi bukan yang sudah matang banget. Kalau terlalu matang banget itu terlalu manis. Jadi fruktosa dan glukosa di dalam buah itu terlalu tinggi. Ya, itu sebaiknya itu yang sedang pas lagi matang. Nah, ini contoh dari serat. Ya, serat, sumber serat. Nah, pemanis-pemanis alternatif, ya, pemanis pengganti glukosa, ya, masih boleh digunakan. Ya. Ini contohnya. Nah, contohnya ini, ya, pemanis-pemanis jala berkalori, glukosa, dan pemanis yang tidak berkalori. Nah, ini konversi makanan, ya, contoh-contoh nanti bisa dilihat di buku, di konsensus diabetes mellitus, ya. Jagung, kentang, jika